Bayangkan, sebuah masyarakat yang dipenuhi dengan keadilan, di mana yang kaya tidak sombong dan yang miskin tidak merasa ditinggalkan. Sebuah sistem yang begitu luar biasa, hingga mampu menghapus kesenjangan sosial dan membawa keberkahan bagi semua. Tahukah kalian bahwa Islam telah mewujudkan itu semua melalui zakat? Namun pernahkah kita bertanya bagaimana awal mula zakat diterapkan? Sejak kapan kewajiban itu diturunkan? Dan bagaimana dampaknya dalam membentuk peradaban Islam yang begitu kuat? Di video kali ini, kita akan mengupas sejarah awal mula zakat dilakukan. Bagaimana perintahnya diturunkan, serta bagaimana zakat menjadi fondasi ekonomi untuk Islam yang luar biasa. Tonton sampai akhir agar kalian tidak melewatkan satupun pelajaran berharga dari kisah menakjubkan ini. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab hidup dalam sistem yang tidak memiliki aturan mengenai pembagian kekayaan. Mereka yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin semakin terpuruk. Kaum duafa seringkali diabaikan, dan tidak ada sistem yang menjamin hak mereka. Masyarakat Arab, pra-Islam, sebagian besar menganut sistem tribal atau kesukaan. Dalam sistem ini, kekayaan dan situasi sosial sangat ditentukan oleh kekuatan suku atau kabilah masing-masing. Kekayaan terpusat pada segelintir orang yang memiliki tanah, ternak, dan perdagangan besar, sementara mereka yang tidak memiliki sumber daya seringkali jatuh dalam kemiskinan yang berkepanjangan. Kaum miskin di masyarakat Arab pra-Islam seringkali harus bergantung pada kemurahan hati individu kaya yang memiliki rasa belas kasihan, akan tetapi tidak ada sistem yang mewajibkan mereka untuk membantu. Oleh karena itu, kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Para pemilik kekayaan yang tidak memiliki rasa peduli terhadap sesama cenderung menimbulkan kekayaan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan hak orang lain. Namun ajaran berbagi sebenarnya telah ada sebelum Islam. Dalam beberapa tradisi agama terdahulu seperti Yahudi dan Nasrani, konsep memberi kepada yang membutuhkan juga diajarkan. Agama Yahudi misalnya memiliki konsep sedekah itu memberikan bantuan kepada fakir miskin sebagai bentuk kewajiban moral dan keagamaan. Begitu juga dalam ajaran Kristen, terdapat konsep kasih kepada sesama termasuk dalam bentuk memberi kepada mereka yang kekurangan atau yang kurang beruntung. Meskipun demikian, konsep berbagi dalam masyarakat sebelum Islam masih bersifat tidak teratur dan hanya bergantung pada kebiasaan serta kemurahan hati individu. Tidak ada aturan khusus yang mengatur bagaimana harta harus didistribusikan untuk menjaga keseimbangan sosial. Kaum duafa tetap bergantung pada belas kasihan orang lain tanpa adanya jaminan yang jelas mengenai keberlanjutan bantuan tersebut. Beberapa kabilah Arab memiliki tradisi memberikan bantuan kepada orang miskin, tetapi bantuan ini seringkali diberikan berdasarkan hubungan kekerabatan atau kepentingan sosial tertentu. Jika seseorang bukan bagian dari suku atau klan tertentu, maka kecil kemungkinan mereka akan menerima bantuan. Hal ini menyebabkan banyak kemiskinan yang tidak memiliki perlindungan sosial dan dibiarkan hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Di sisi lain, masyarakat Arab pra-Islam juga memiliki tradisi sebelum perjanjian ini dibuat oleh beberapa pemimpin suku di Mekah untuk membantu mereka yang terzalimi, termasuk orang miskin dan kaum yang lemah. Meskipun ini merupakan langkah positif dalam menciptakan keadilan sosial, namun tetap saja bantuan yang diberikan masih terbatas dan tidak memiliki sistem yang berkelanjutan. Islam datang untuk mengubah sistem ini dan menetapkan zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam. Islam tidak hanya mengajarkan pentingnya berbagi, tapi juga menetapkan aturan yang jelas dan sistematis tentang bagaimana zakat harus dikumpulkan dan didistribusikan. Dengan adanya zakat, kesejahteraan sosial dapat terwujud secara lebih terstruktur, bukan hanya bergantung pada balas kasihan individu semata. Perbedaan mendasar antara sedekah sebelum Islam dan zakat dalam Islam adalah bahwa zakat bukanlah sekedar tindakan amal, melainkan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zakat tidak tergantung pada perasaan belas kasihan seseorang, melainkan merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang terorganisir untuk memastikan keseimbangan sosial dan ekonomi dalam bermasyarakat. Dengan demikian, Islam tidak hanya membawa konsep berbagi yang lebih adil dan merata, tetapi juga menciptakan sistem yang mengubah tatanan masyarakat secara mendasar. Islam menegaskan bahwa dalam setiap harta yang dimiliki oleh orang kaya, ada hak yang miskin, yang harus diberikan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran Surat Az-Zariyat ayat 19, Zakat. Zakat menjadi solusi nyata dalam mengatasi ketimpangan ekonomi yang telah terjadi selama berabad-abad sebelum Islam datang. Dengan aturan yang jelas, zakat mampu menciptakan keseimbangan sosial yang lebih adil dan menghapus praktik kesenjangan ekonomi yang sebelumnya merajalela di masyarakat Arab pra-Islam.
Zakat pertama kali diwajibkan di Makkah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Namun pada masa itu, kewajiban zakat masih bersifat umum dalam bentuk anjuran untuk sedekah dan membantu fakir miskin. Perintah ini merupakan sebagian dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya kepedulian sosial dan saling tolong-menolong. Masyarakat baru telah hijrah ke Madinah. Zakat ditetapkan sebagai salah satu pilar Islam dengan aturan yang lebih terperinci. Perintah zakat secara resmi diturunkan dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 4, dan laksanakan sholat, serta tunaikanlah zakat, dan rukuklah, serta orang-orang yang ruku. Selain itu, dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan secara rinci siapa saja yang berhak menerima zakat, yaitu 8 golongan yang kita kenal sebagai asnaf zakat. 1 adalah fakir, orang yang tidak memiliki harta ataupun pekerjaan yang mencukupi kebutuhan dasar mereka. Yang kedua, miskin, orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, amil, orang yang bertugas mengelola zakat. Yang keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat keimanan mereka. Yang kelima, rikab, hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri. Yang keenam, orang yang memiliki utang dan tidak mampu melunasinya. Yang ketujuh, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah seperti berdakwah dan pejuang Islam. Dan yang kedelapan, yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Setelah Islam berkembang di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menerapkan sistem zakat secara lebih terstruktur. Beliau mengutus para amil zakat untuk mengumpulkan zakat dari umat Islam dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak. Zakat tidak hanya sekedar bentuk ibadah, tapi juga menjadi instrumen penting dalam mengentaskan kemiskinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memastikan bahwa tidak ada satupun rakyat Madinah yang terabaikan. Dalam beberapa riwayat disebut bahwa sistem zakat yang diterapkan oleh Rasulullah berhasil menciptakan kesejahteraan yang luar biasa. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan nisab atau ambang batas minimal harta yang wajib dizakatkan dan kadar zakat untuk berbagi jenis harta. Nisab atau ambang batas minimal harta yang wajib dizakati dan kadar zakat untuk berbagi jenis harta seperti emas, perak, hasil pertanian, hewan ternak, dan perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi juga sistem ekonomi yang terstruktur dan adil. Ada sebuah kisah menarik yang menggambarkan betapa efektifnya sistem zakat di masa itu. Diriwayatkan bahwa pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, hampir tidak ada orang yang berhak menerima zakat, karena semua orang telah sejahtera. Ini menunjukkan betapa kuatnya sistem ekonomi Islam dalam menjaga keseimbangan sosial, bahkan dalam mengelola zakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan prinsip transparansi dan keadilan para amil zakat, yang ditulis harus memiliki sifat amanah dan tidak boleh mengambil harta zakat untuk kepentingan pribadi. Rasulullah pernah marah ketika ada seseorang amil zakat yang menerima hadiah dari masyarakat, karena beliau menilai hal itu sebagai bentuk korupsi dalam pengelolaan zakat. Dalam pengelolaan zakat dengan sistem yang jelas dan pengelolaan yang adil, zakat menjadi salah satu pilar utama ekonomi Islam yang mampu menjaga keseimbangan sosial dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat Islam. Seiring berkembangnya Islam, zakat terus menjadi bagian utama dalam sistem keuangan negara. Islam pada masa kekhalifahan Abbasiyah dan Utsmaniyah, zakat dikelola dengan profesional. Pemerintahan Islam membangun lembaga-lembaga khusus yang mengelola zakat dan memastikan distribusinya berjalan dengan baik. Pada era Abbasiyah, zakat menjadi bagian dari sistem fiskal. Negara pemerintah memiliki catatan mengenai jumlah harta yang wajib dizakati dan menetapkan prosedur yang ketat untuk pendistribusiannya. Hal ini membantu menciptakan kesejahteraan yang merata di wilayah kekhalifahan. Salah satu contoh terbaik dari keberhasilan sistem zakat adalah pada masa pemerintahan kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Dalam catatan sejarah, disebutkan bahwa pada zamannya hampir tidak ditemukan lagi orang yang berhak menerima zakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam benar-benar mampu menghapus kemiskinan ketika dikelola dengan baik. Namun, seiring dengan runtuhnya kekhalifahan Islam, sistem zakat mulai ditinggalkan. Di beberapa wilayah, banyak umat Islam yang hanya menganggap zakat sebagai kewajiban pribadi, bukan lagi sebagai sistem ekonomi yang terorganisir. Hal ini menyebabkan meningkatnya kesenjangan sosial dan lemahnya kesejahteraan umat di zaman modern. Berbagai lembaga zakat mulai bermunculan kembali untuk menghidupkan kembali berbagi yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lembaga ini berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat secara profesional
sehingga bisa memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat dengan sistem pengelolaan yang modern. Zakat ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas, dan zakat tidak hanya digunakan untuk membantu fakir miskin, tetapi juga untuk membiayai pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat Islam. Subhanallah, begitu luar biasa bukan? Bagaimana Islam membangun sistem ekonomi yang adil dan penuh berkah. Zakat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga jalan menuju kesejahteraan dan keberkahan. Bagi sahabat semua, sudahkah kita menjalankan zakat dengan sebaik-baiknya? Jangan sampai kita lupa bahwa di dalam harta yang kita miliki, ada hak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mari kita bersama-sama menghidupkan kembali tentang semangat zakat, bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai solusi sosial yang nyata. Dan untuk sahabat semua, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.